Biarpun kamu sekeren apapun penampilannya, seprofesional apapun, begitu kerja nggak bisa, udah hilang. Oke. Karena kadang-kadang yang membatasi perempuan itu adalah diri kita sendiri. Jadi skill kita harus bahwa kita percaya bahwa kita itu setara dengan laki-laki. Halo sahabat Dewiku, perkenalkan aku Fania. Saat ini kamu lagi nonton podcast Break the Bias, Women and Work dari dewiku.com. Hari ini kita akan ngobrol lebih banyak seru soal dunia kerja dan perempuan. Kita akan ngomongin mulai dari tips percaya diri untuk pekerja perempuan itu seperti apa. Kemudian kita juga mau ngomongin tips-tips berkarir di dunia kerja itu seperti apa, dan kita akan bertanya langsung ke ahlinya, yaitu Mbak Sawitri, Country Head Marketing Indonesia dari Jobstreet by SIG. Halo. Mbak Pipi, halo. Mbak Pipi Halo, ini sahabat Dewi. Mbak Sawitri dipanggilnya Mbak Pipi ya ini ya buat lebih akrabnya. Apa Halo kabar? sahabat Dewiku semua, apa kabar Mbak Fania? Aku baik, Mbak Pipi sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan juga ya Mbak Fania ya. Nah, Mbak Pipi, kita mau ngomongin nih soal dunia kerja dan perempuan. Selama ini kayak apa ya, perempuan itu mungkin biarpun tidak dialami oleh semuanya, kadang agak sedikit kesulitan untuk menyesuaikan diri di dunia kerja. Nah sekarang nih Mbak Pipi nih, pertanyaan yang aku pengen banget tahu jawabannya dari Mbak Pipi nih sebagai orang yang berkecimpung di tentang perekrutan tenaga kerja. Seberapa penting sih penampilan untuk pekerja perempuan? Apalagi sekarang tuh kita sering banget ya dengar namanya beauty privilege. Orang kalau udah menarik nih, khususnya perempuan, pasti privilege-nya banyak deh masuk dunia kerja. Pandangan Mbak Pipi gimana soal ini? Oke, pertama sekali konsep dari penampilan menarik harus sama nih, diluruskan ya. Karena ada yang berpikir penampilan menarik tuh harus cantik kayak bintang film atau selebriti. Itu konsep yang menurut saya agak salah. Iya. Ya. Jadi penampilan menarik itu buat seorang wanita untuk bisa berhasil di dunia kerja itu penting banget. Kenapa? Karena penampilan menarik itu menunjukkan profesionalisme. Dan mungkin kalau kita balik lagi deh, kalau kita merasa kita lihat diri kita di depan cermin gitu, terus kayaknya hari ini saya cantik banget ya. Ingat ya, cantik itu nggak harus bisa ngalahin Pevita Pierce atau Luna Maya, enggak ya. Kita merasa cantik dengan pakaian yang rapi, dengan badan yang bersih, kulitnya juga bagus gitu ya, terawat, make upnya nggak berlebihan, terus kita merasa percaya diri, kan? Kalau kita dari dalam sudah percaya diri nih, pasti nanti akan keluar, tanpa sadar keluar, sehingga membuat kolega-kolega kita juga percaya sama kita. Jadi ada efek berantai. Kemudian kalau kita bertemu dengan klien, klien juga percaya sama kita dan perusahaan kita. Jangan lupa apa yang kita lakukan itu merupakan representasi dari perusahaan di mana tempat kita bekerja. Jadi penampilan menarik buat saya itu penting banget. Nggak cuman buat perempuan, juga buat laki-laki. Jadi saya ulang lagi, itu masalah grooming. Grooming itu artinya rambutnya rapi, terawat badannya, kulitnya, kemudian juga bajunya. Kalau pakai baju jangan asal, mix and match-nya gitu. Terus profesional, sesuai dengan lokasi kerja gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan di sini bahwa penampilan menarik memang penting, tapi bukan berarti kita harus secantik artis ya Mbak Pipi ya. Betul. Penampilan menarik itu artinya kita berpakaian dengan rapi, pantas, merawat diri, dan itu pasti akan jadi bekal kita percaya diri, dan perusahaan pun akan percaya sama kita ya sebagai pekerja ya Mbak Pipi ya. Betul. Jadi memang benar kalau ada beauty privilege,
menurut saya beauty-nya itu bukan beauty fisik yang diberikan oleh Tuhan, tapi memang bagaimana cara kita menampilkan kita sendiri sehingga kita terlihat menarik. Oke. Nah, kemudian nih pertanyaan kedua nih Mbak Pipi. Setelah kita percaya diri dengan penampilan kita sendiri nih, kan kita pasti untuk bekerja kita butuh skill ya. Betul. Nah, skill dasar apa sih yang dibutuhkan oleh pekerja perempuan supaya kita juga bisa apa ya istilahnya dipandang dan tidak dianggap remeh dan kita bisa setara nih dengan pekerja yang lainnya. Apa sih Mbak Pipi skill yang dibutuhkan? Kalau masalah skill, ada skill-skill yang memang gender agnostik. Ada skill-skill dasar mau perempuan mau laki-laki itu sama. Jadi pastinya hard skill dari pekerjaan. Setiap jenis pekerjaan punya hard skill khusus yang memang harus dikuasai. Yang kedua adalah soft skill. Soft skill juga sebetulnya sama ya untuk laki-laki dan perempuan. Tapi mungkin khusus untuk perempuan ada skill yang menurut saya cukup penting adalah bagaimana kita, ini soft skill nih, bagaimana kita bisa tidak membatasi diri kita secara gender. Karena kadang-kadang yang membatasi perempuan itu adalah diri kita sendiri. Jadi skill kita harus bahwa kita percaya bahwa kita itu setara dengan laki-laki. Kita itu juga bisa menata emosi seperti laki-laki menata emosi. Oke, kalau gitu. Nah, berarti sebenarnya tidak skill untuk pekerja perempuan itu mungkin tidak terlalu tidak terlalu spesifik perempuan harus bisa apa, tapi yang terpenting adalah kita juga harus yakin bahwa kita setara dalam kemampuan pekerjaan yang kita geluti dengan pekerja laki-laki ya. Itu juga sebuah skill berarti ya Mbak Pipi ya. Betul, itu sebuah skill karena menurut saya kita udah nggak mau dibeda-bedain laki-laki dan perempuan, benar. Jadi kita juga nggak boleh membedakan diri kita sendiri bahwa kita perempuan. Artinya itu harus datang dari dalam. Jadi kalau kita ngomongin break the bias, right? Bias itu jangan dari diri kita sendiri saja sudah bias gitu. Yang penting itu adalah stay relevan dengan apa yang dibutuhkan di zamannya. Karena soalnya selama ini banyak kan perempuan di dunia kerja merasa kurang percaya diri karena kadang suka ada pemikiran, saya kan perempuan gitu, mungkin saya pasti kesempatan yang bisa saya dapat mungkin lebih kecil lah daripada pekerja laki-laki gitu. Mungkin ada beberapa yang berpikir seperti itu ya. Nah sebenarnya bukan karena kurang kompeten, tapi emang karena kurangnya rasa percaya diri aja gitu. Nah Mbak Pipi punya tips nggak untuk pekerja perempuan? Gimana sih cara kita meningkatkan rasa percaya diri di tempat kerja? Bahwa kita tuh kompeten, bahwa kita tuh memang mampu, bisa sama gitu. Nggak perlu lagi ada perbedaan gender gitu. Gimana Mbak Pipi? Tadi kan kita udah ngomongin dari mulai penampilan, skill gitu kan. Sebetulnya kalau dilihat, kalau ngomongin penampilan, itu first impression ya. First impression, biarpun kamu sekeren apapun penampilannya, seprofesional apapun, begitu kerja nggak bisa, udah hilang. Ya kan? Betul. Udah bubar gitu. Jadi supaya rasa percaya diri itu kompleks. Pertama dari fisik. Dari fisik yang kita upayakan supaya menarik. Kedua adalah internal. Otak kita nih. Otak kita tuh kita harus isi dengan skill-skill yang sesuai. Yang ketiga, ya percuma kan otaknya ada, penampilan menarik, tapi waktu kerja nggak bisa. Bagaimana eksekusinya? Bagaimana produktivitas kita? Jadi itu semua tuh harus menjadi satu kesatuan bahwa kita tuh benar-benar bisa memberikan manfaat bagi perusahaan sesuai dengan goal yang ditetapkan. Jadi ini benar-benar harus dipelajari nih. Apa sih company goals? Kemudian kita di bagian apa? Jadi kalau nggak percaya diri, misalnya karena kamu masih junior. Tapi jangan lupa, setiap hal yang besar itu dibangun dari hal-hal yang kecil. Betul. Jadi kamu cari tahu
peran kamu di perusahaan itu yang kelihatannya kecil menurut kamu, itu apa dampaknya bagi perusahaan secara besar. Jadi dari situ kamu akan percaya diri gitu kan. Oh, saya ini memiliki manfaat. Kemudian oke lah, kita memiliki manfaat, kita sudah tahu. Kita punya timeline nggak? Timeline itu harus sama dengan timelinenya perusahaan. Perusahaan punya goal, ada timelinenya. Progresnya bagaimana? Makanya saya bilang tadi balik lagi adalah ke produktivitas kita. Nah, Mbak Pipi, setiap orang termasuk perempuan punya potensi kan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kita ngomongin soal pemimpin perempuan nih. Banyak yang merasa tidak percaya diri, apa benar perempuan bisa jadi pemimpin gitu. Mbak Pipi punya tips nggak? Apa sih yang harus kita lakukan supaya cita-cita kita menjadi pemimpin perempuan itu tercapai gitu? Oke. Untuk menjadi pemimpin, awalnya itu adalah kita harus benar-benar menguasai pekerjaan kita. Jadi kita benar-benar kalau orang lihat tuh excellent, yang apa yang kita kerjain tuh outstanding gitu. Tapi itu baru pekerjaan. Dan kita harus terus mengembangkan ilmu-ilmu kita. Nah, dari ilmu-ilmu kita itu kita bisa memberikan additional benefit untuk perusahaan, additional value yang jelas. Kemudian kita harus bisa keluar dari zona kita. Misalnya sekarang kita jago nih di data analitik. Data analitik kan baru berhubungan sama data aja. Kita keluar dari zona kita bahwa kita harus bisa mempresentasikan data itu menjadi informasi dan presentasi yang menarik. Kita keluar lagi dari zona itu bahwa dari semua itu kita bisa memberikan, kita bisa melihat secara lebih luas lagi, secara company wide, bikin satu proposal dan ide-ide. Kemudian kita harus belajar leadership. Nah, leadership ini nggak semuanya berhasil dilakukan oleh semua orang. Contoh ya, saya waktu pertama kali jadi leader itu kan ada tingkatannya. Pertama kali saya jadi manajer, saya gagal. Jadi gagal itu nggak apa-apa. Kenapa? Anak buah saya resign. Kemudian saya tanya, kenapa kamu resign? Why? Ternyata dia bilang, saya bingung kerja dengan Bu Pipi, dia manggilnya. Kenapa? Soalnya kayaknya semua dikerjain sendiri sama saya. Karena saya biasa ngerjain apa-apa sendiri, tiba-tiba punya anak buah, saya bingung mau ngasih kerjaan apa, saya kerjain sendiri. Jadi itu ada, leadership itu adalah kemampuan mendelegasi. Berani gitu mendelegasi. Kita kan merasa, nanti kalau dipegang anak buah kita nggak selesai. Kita nggak percaya ya. Kemudian kalau dia udah berhasil mendelegasi, pemimpin itu harus bisa dan berani membuat anak-anak buah kita itu bisa lebih pintar di bidangnya. Karena penting sekali buat pemimpin untuk bisa memikirkan hal yang lebih besar daripada pekerjaan yang sehari-hari. Jadi anak-anak yang membantu di dalam seorang pemimpin itu harus secara teknikal harus lebih pintar. Jadi jangan merasa tersaingi, wah si ini nih lebih jago dari kita. Harusnya memang begitu. Karena yang dicari dari seorang pemimpin adalah strategi, bukan mengerjakan pekerjaan operasional sehari-hari. Nah ini terakhir nih, yang mungkin paling menarik soal negosiasi gaji. Banyak yang berpendapat kalau gaji perempuan, pekerja perempuan itu lebih kecil daripada gajinya laki-laki. Nah sebenarnya tips pekerja perempuan untuk negosiasi gaji pada saat mereka itu masuk dunia kerja itu gimana sih Mbak Pipi? Dan apa memang benar gitu dalam dunia kerja standar gaji untuk pekerja perempuan itu memang berbeda dari laki-laki? Jadi sebetulnya untuk masalah gaji, standar laki-laki dan perempuan beda atau tidak, itu tergantung company masing-masing dan saya tidak punya datanya. Jadi saya nggak akan bicara mengenai hal tersebut ya. Tapi intinya gini, kalau kita mau negosiasi gaji, pertama-tama adalah kita tuh harus benar-benar mempelajari standar gaji di posisi yang kita sedang incar itu berapa. Jadi kalau misalnya kalian masuk platformnya Jobstreet nih ya. Nah di platform Jobstreet itu kita bisa ke explore
karir. Di situ bisa dilihat, oh saya mau jadi misalnya sales manager. Sales manager pengalamannya berapa tahun di industri apa, standar gajinya ada. Oke. Jadi kira-kira nih kalau mau meminta gaji itu harus ada di dalam standar. Kalau seandainya memang kita mau lebih tinggi dari standar, tentunya harus dijelaskan why. Apa nilai kita terhadap perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut harus membayar kita lebih daripada standar gaji yang memang ada di situ. Memang standar gaji kan juga beda-beda ya, biarpun di industri yang sama. Tapi kalau perusahaannya besar sekali sama perusahaannya kecil juga akan berbeda. Jadi harus dipelajari betul sih. Oke, wah, seru banget ya Mbak Pipi ya. Oke Mbak Pipi, terima kasih banyak buat insight-nya, buat penjelasannya. Ini seru banget ya sahabat Dewiku. Kalau sahabat Dewiku masih punya pertanyaan atau ada komentar tentang topik obrolan kita hari ini, silahkan DM aja atau tuliskan komentar kalian. Nanti mungkin kita bisa jawab langsung atau kita bisa konsultasi lagi sama Mbak Pipi. Karena kita percaya setiap perempuan itu punya potensi untuk menggapai karir impiannya masing-masing. Oke, terima kasih banyak sahabat Dewiku. Sampai jumpa lagi. Mbak Pipi, terima kasih banyak Mbak Pipi atas waktunya. Ya. Terima kasih ya, Mbak terima Fania. kasih semuanya. Terima kasih sahabat Dewiku.